Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara soal sepak bola, guys. Indonesia berada di grup C, guys. Dimana grup C ini antara yang berada di grup C, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia. Mereka perlu bersaing untuk memastikan mereka layak ke peringkat seterusnya. Apakah prediksi Anda? Sekurang-kurangnya Indonesia wajib guys, nomor yang kedua, tempat yang kedua, supaya langkah sebelah kaki itu berada di Piala Dunia, guys. Namun ini merupakan grup bukan neraka, guys, tapi ini grup neraka banget, kata Triple B, guys. Ayo kita simak video ini. Studio. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang hasil undian round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang baru saja dilakukan di markas AFC, tepatnya di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hasilnya Indonesia masuk ke grup C, teman-teman. Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Dan kalau bagi saya, teman-teman, grup C ini bukanlah grup neraka, tetapi grup neraka banget. Jadi akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui round 3 ini. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa saja lolos ke round 4. Karena untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini, maka harus menjadi juara atau juga runner up dari grup. Tapi untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian kembali berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, maka Indonesia harus bisa menempati peringkat ketiga atau juga 4. Dan menurut hemat saya bisa saja Indonesia menempati peringkat ketiga atau juga 4. Why not? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil, teman-teman, dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Buktinya Georgia, ya, walaupun ini di kejuaraan Euro, ya, di kejuaraan Piala Eropa atau turnamen antar negara Eropa. Georgia yang merupakan debutan. Pertama-tama tentu sangat mengejutkan mereka bisa lolos ke Euro. Tapi di Euro mereka bermain lepas, mereka bermain terbuka, para pemain mereka confident. Sehingga mereka bisa membalikkan prediksi semua orang dan lolos dari fase grup. Jadi kenapa enggak Indonesia juga lolos minimal ke round 4? Ya dong, baru nanti kemudian kita melihat peluang dari Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan memang lawan-lawan yang akan dihadapin di round 3 ini adalah lawan-lawan yang tangguh semuanya, teman-teman. Termasuk juga Bahrain dan juga China. Tidak ada tim yang lemah di grup C ini. Karena semua tim yang lolos ke round 3 sebetulnya adalah tim-tim yang kuat. Ya, tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong, bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang, yang kita tahulah sekarang ini adalah tim yang sangat tangguh di level Asia. Tapi kan sebelumnya kita sudah punya pengalaman. Tangguh, konsisten. Lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah. Tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat. Ya kan, bahkan pada saat itu saya masih ingat setelah pertandingan, pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari timnas Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. So, bisa saja kita membuat kejutan. Jadi maksud saya kita juga gak salah kalau optimis, gak salah juga, tapi kita juga jangan over ekspektasi. Dan juga para pemain jangan sampai overconfident. Karena timnas kita masih berkembang, teman-teman. Tapi lawan Jepang ini yang menarik kan. Para pemain kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga berhadapan dengan tim yang sangat tangguh di level Asia. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali dari para pemain Jepang itu berkarir di Eropa. Nah, artinya para pemain kita akan mendapatkan tantangan yang sangat besar untuk bisa bertanding lawan tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Kan
starting lineup dari Jepang ini semua pemainnya itu bermain di Eropa. Dan mereka juga punya banyak pemain yang sangat berpengalaman. Yang sebelumnya pernah bermain di Piala Dunia. Dan di Piala Dunia lalu juga kan mereka membuat kejutan demi kejutan. So this is a very good chance untuk experience dari para pemain. Tapi selain itu juga mereka harus fight di atas lapangan. Iya dong. Harus fight. Walaupun lawan tim yang tangguh seperti Jepang ini, saya bicara tentang Jepang ini, ya jangan takut juga. Ya, main terbuka, main lepas, ya gak ada masalah. Memang bertahan itu harus bagus, tapi jangan cuma bertahan. Kalau cuma bertahan nanti yang dikhawatirkan terjadi seperti pembantaian di Basra kan. Pada saat itu timnas kita kalah dengan skor yang telak. Walaupun pada saat itu belum ada yang namanya Tom Hee, J. Idses, dan juga Ragnar Oratmangun. Tapi tetap nggak bisa hanya defend. Harus juga ada counter attack. Harus juga ada proses transisi positif yang cepat. Kemudian lawan Australia. Nggak perlu takut juga lawan Australia. Walaupun memang Australia jauh di atas kita dong. Apalagi kalau kita lihat dari postur para pemain mereka kan tinggi besar, ya kan? Maksud saya ini jangan takut, artinya para pemain jangan sampai khawatir. Harus lawan dua tim yang kuat ya, di grup C ini. Ada lagi nanti Arab Saudi kan, jangan khawatir dulu. Ikuti saja rencana permainan dari Shin Tae-yong. Tapi kan kita juga masih menunggu ya Shin Tae-yong ini kembali ke tanah air. Tapi kalau nggak salah itu pada saat acara drawing di sebelah Pak Sumarji itu, jika saya tidak salah, adalah asisten dari Shin Tae-yong. Jadi ya kita tunggu saja kedatangan dari Shin Tae-yong. Apalagi kan sebelumnya sudah pernah lawan Australia juga kan di Piala Asia. Ya Shin Tae-yong ini kan adalah pelatih yang pintar. Pasti dia mengevaluasi permainan dari timnas apa yang salah pada saat itu sehingga kalah telak. Iya, lawan Australia, kemudian juga kalah telak lawan Jepang. Walaupun kita masih bisa mencetak gol lawan Jepang kan. Nah, jadi akan dievaluasi kemudian melihat juga di mana sebetulnya kelemahan dari tim lawan. Pasti dia akan melakukan evaluasi dan ini adalah pelatih yang selalu belajar. Ya, selalu belajar ini Shin Tae-yong walaupun dia adalah salah satu pelatih senior di dunia saat ini. Tapi memang peluang kita sangat tipis untuk bisa mendapatkan poin dari Jepang dan juga Australia. Tapi ya kenapa enggak para pemain itu optimis? Dan juga para pemain juga harus menjaga kebugaran mereka. Jangan sampai nanti pada saat mau tanding, ya mereka sulit mencapai match fitness 100%. Nah artinya yang saya harapkan persiapan ini harus minimal 1 minggu sebelum bertanding. Kalau bisa, ya dan klub-klub juga ya cobalah melepaskan para pemain. Mungkin pemain-pemain yang bermain di luar negeri sulit ya, akan bergabung untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu, nah ini juga berat, Arab Saudi. Waduh, apalagi di Piala Dunia sebelumnya mereka mengalahkan Argentina. Dan sekarang kan Liga Arab Saudi itu kan dipenuhi oleh pemain-pemain Eropa yang memang kelasnya bagus, artinya kelas tinggi. Artinya pemain-pemain Eropa yang punya level permainan tinggi secara teknik. Jadi tentu sekarang mereka sudah banyak belajar dari pemain-pemain top yang bermain di liga mereka. Ini juga tim yang akan sulit dikalahkan, tapi kan sulit itu bukan berarti mustahil. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh para pemain dan juga tentunya taktik dari Shin Tae-yong. Maka itu yang saya harapkan jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Taktik itu penting, gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif, ya seolah-olah yang paling pintar, ya gak ada yang paling pintar, ya semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama gak ada yang paling pintar guys. Aduh, ya betul. Kita lihat permainan dari timnas kita. Arab Saudi ini tim yang sangat tangguh, tapi feeling saya di tanah air kita bisa saja mengalahkan mereka. Kalau Jepang sulit ya. Mungkin draw bisa lah kita lawan Jepang, kita bertahan yang benar ya kan, kita mendapatkan 1 poin. Lawan Australia juga sama ya, yang penting jangan buat kesalahan, kita coba incar 1 poin. Ya kita harus realistis juga ya, ini 2 tim yang sangat kuat. Tapi Arab Saudi ini kan feeling, mungkin juga saya salah nanti. Kan nanti tergantung juga para pemain semuanya fit atau enggak. Feeling saya kita bisa saja menang lawan Arab Saudi teman-teman. Bisa saja, karena Arab Saudi ini kan tim yang berani bermain terbuka, mainnya full attacking, mainnya banyak mengandalkan skill individu, ya kita bisa main counter yang cepat juga lawan mereka. Walaupun di Arab Saudi akan berat lah ya, saya mengatakan di tanah air pada saat kita main. Karena kan rekor dari timnas selama dipegang oleh Shin Tae-yong pada saat bermain di Indonesia kan bagus ya. Baru kalah 2 kali kan lawan Argentina dan juga lawan Irak ya di sebuah pertandingan resmi. And then masuk ke Bahrain. Nah memang Bahrain sih nggak sekuat seperti Australia, Jepang dan juga Arab Saudi, tapi kan nggak bisa diremehkan juga. Tapi sekarang ya yang saya lihat dalam beberapa pertandingan terakhir lawan tim-tim asal Timur Tengah ya kita masih bisa mengimbangi lah permainan mereka. Maka itu kan saya bilang Arab Saudi seharusnya bisa lah kita kalahkan di kandang kita sendiri. Jadi Bahrain ini ya yang kita kalau mau lolos ke round 4 kita harus mendapatkan maximum points. Artinya home and away kita harus bisa meraih kemenangan. Ini sebetulnya target utama ya dari para pemain harus bisa meraih kemenangan home and away lawan Bahrain. Kemudian lawan China. China memang bukan tim yang kuat di Asia, tapi kan tim ini sedang berkembang juga. Namun feeling saya lawan China kita bisa lah mengalahkan China di sini dan juga di China mendapatkan hasil imbang. Tapi selain itu juga perhitungan saya kalau timnas Indonesia mau lolos ke round 4 harus bisa menang minimal 1 kali lawan Jepang, Australia dan juga Arab Saudi.
Ya, jadi di antara 3 tim ini 1 kali kita harus bisa menang di kandang. Minimal Kemudian lawan sapu bersih lawan Bahrain, lawan China, kemudian sapu bersih juga Bahrain, China. pada saat bermain di kandang sendiri ya. Jadi artinya di kandang sendiri itu kita harus bisa menang lawan Bahrain, lawan China, lawan Arab Saudi. Australia saya pikir akan lebih baik kita fokus untuk mendapatkan 1 poin. Ini tim yang sangat tangguh, tapi masih ada chance Australia. Tapi Jepang menurut saya aduh berat banget. Australia kan pernah kita kalahkan, tapi kan U23. Senior ini sudah beda teman-teman. Jadi jangan disamakan U23, level U23 dengan senior. Tapi ya kita lihatlah, sekarang ini kan Indonesia sudah masuk ke era baru ya. Artinya Indonesia juga sekarang sudah bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman, yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, tidak pernah saya duga sebelumnya. Betul. Jadi saya pikir ya ini adalah momen yang baik bagi kita semua juga untuk mendukung timnas Indonesia. Dan walaupun ya sekarang kalau saya melihat grup yang neraka banget ini, bagi Indonesia ya artinya peluangnya di atas kertas. Ya kan? Grup neraka banget guys. Ya kalau bagi saya hanya 30%. Untuk bisa lolos ke round 4, bukan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia sih dari grup ini menurut saya 10%. Untuk bisa lolos dari round 3 ya, ke round 3, sorry. Dari round 3 untuk lolos ke Piala Dunia menurut saya hanya 10% peluang. Tapi untuk lolos ke round 4 adalah 30%. Kita punya peluang itu. Apalagi nah ini yang saya tunggu. Striker jadi kan ini ditambah. Kita harus punya striker walaupun banyak gol juga dari second line. Tapi striker kita harus predator, striker predator. Agar kalau bisa one shot langsung gol gitu. Peluang pertama langsung gol atau dengan seminim peluang bisa mencetak gol. Itu kan yang penting. Dan di belakang kita masih harus punya tambahan pemain di belakang. Karena walaupun ada Jay Itzes dan Rizky Ridho, tapi pilihan lainnya ini yang saya pikir masih dikotak-katik oleh Shin Taeyong. Jordi Amat kita tahu, ya kan sering blunder. Ya saya pikir masih dikotak-katik oleh Shin Taeyong. Jordi Amat kita tahu, ya kan sering blunder. Ya mau gimana, memang faktanya seperti itu kan. Mau dia marah ya silahkan, kan faktanya seperti itu. Ayo dong, ya benahi permainan Anda. Justin Hubner, saya pikir masih belum matang untuk di level senior. Usianya masih sangat muda. Jadi artinya harus ada penambahan 1 pemain lagi. Saya harapkan kalau bisa Kevin Dix ini kan bukan grade A lagi, grade A+. Bersama Jay Itzes, bersama Rizky Ridho, aman kita. Kiper saya nggak tahu nih, sekarang lagi gonjang-ganjing nih tentang Martin Paes. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi selama defense kita kuat ya seharusnya kiper kita terproteksi. Di depan juga kita harus punya. Dan saya harapkan para pemain semua fully fit. Dan jangan sampai ada kegiatan di luar lapangan jelang pertandingan. Udah fokus aja lah ya guys, ke pertandingan. Iya kan? Dan juga saya harapkan janganlah nanti ada gimmick-gimmick yang aneh-aneh. Ya selama nanti kita menjadi host. Artinya pada saat kita menjadi tuan rumah, udah biar fokus main bola aja. Gak perlu ada hal-hal lain lagi. Di Gelora Bung Karno, gak tau nih jadi gak di Gelora Bung Karno atau mungkin ternyata di Surabaya, tapi saya harapkan di Gelora Bung Karno karena vibes-nya itu luar biasa, apalagi dipenuhi nanti oleh puluhan ribu supporter kan, kapasitasnya lebih besar kan. Jadi teman-teman kalau feeling saya untuk lolos ke round 4 timnas kita punya peluang 30%. Saya mengatakan ini secara jujur karena saya tahu progresnya sudah sangat baik dan kita harapkan Cinta bisa lekas kembali ke tanah air dan memulai persiapan dan harus ada yang namanya uji coba. Kalau bisa 2 kali sebelum nanti mulai bertanding di bulan September dan para pemain dikumpulkan minimal 1 minggu sebelum bertanding agar mereka bisa mencapai match fitness yang diperlukan untuk pertandingan besar ini dan juga agar mereka bisa siap secara mental dan saya harapkan nanti dari sisi psikologis juga para pemain akan dibantu oleh staff dari timnas ya. Saya harapkan akan ada psikolog juga, bukan karena para pemain kita mentalnya lemah, enggak, agar para pemain kita ini siap secara mental. Karena ini pertarungan sebenarnya. Ini pertarungan sebenarnya teman-teman di round 3. Walaupun tadi saya katakan bahwa hanya chance 10% bagi Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia di round 3. Tapi untuk masuk ke round 4 kita punya 30%. Syaratnya ya kita harus sapu bersih lawan Bahrain dan lawan China. Kemudian kita harus bisa menang di kandang kita sendiri antara lawan Arab Saudi, lawan Australia dan juga Jepang. Dan kita harapkan Bahrain dan China kehilangan poin lawan 3 tim kuat yang berada di grup C ini. Kalau grup A dan grup B teman-teman sudah tahu sepertinya Korea akan lolos dan juga Iran akan lolos karena ya itu adalah grup yang relatif ringan bagi mereka ya kan. Kalau bagi Indonesia masuk ke grup manapun ya grup neraka, tapi ke grup C ini Indonesia sudah masuk ke grup neraka banget, tapi kita harus support total berapa persen? 110%. Dan kita bangunlah narasi-narasi yang positif agar para pemain juga tenang, agar para pemain mentalnya semakin kuat, agar para pemain berjuang habis-habisan. Kalau perlu mereka berkeringat darah di atas lapangan, tapi saya yakin mereka akan fight untuk bisa membuat sejarah. Kalau kita bisa masuk ke round 4, baru peluang kita akan semakin besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Memang sekarang ini untuk lolos ke Piala Dunia hanya sekedar mimpi. Tapi jangan salah, kita harus bermimpi dong teman-teman di hidup kita. Tapi bermimpilah dengan mata terbuka. Karena para pemain harus fokus 110% di atas lapangan. No hit, no politics. Demikianlah guys video daripada channel Triple B guys. Seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Triple B dengan memberikan subscribe, like, share, komen-komen yang membela guys.
hari ini kita mengetahui bahwa Indonesia berada di grup C, guys. Kata Triple B, grup C itu grup neraka. Bukan grup neraka, guys. Katanya tapi grup neraka banget. Kenapa dia kata demikian, guys? Sebab grup C ini grup yang dia punya pasukan yang memang luar biasa, guys. Situ ada Jepangnya, situ ada Australianya, Arab Saudinya, ada Bahrainnya, ada China-nya. Jadi ketiga ataupun keenam tim termasuk timnas Indonesia di sini, mereka perlu mengambil satu ruang dan peluang untuk memastikan mereka lolos. Sekurang-kurangnya, guys, mereka berada di tempat yang kedua untuk melayakan ke peringkat seterusnya, guys, Piala Dunia. Kalau kita melihat pemain, Jepang memang mempunyai kualitas tim yang sangat luar biasa bagusnya, guys. Kata Triple B tadi, Jepang kita mustahil untuk menang. Sebab diakui memang Jepang mempunyai pemain yang banyak bermain di Eropa. Australia dengan struktur tubuh yang besar, kemungkinan besar sukar untuk menandingi. Bahrain sedikit lemah, pernah mengimbanginya, guys, pada laga sebelum ini. Arab Saudi dipengaruhi oleh pemain Eropa yang bermain di Liga Arab, guys. Dan China pasukan yang baru tumbuh, guys, baru dalam proses untuk pengembangan. Namun begitu, jangan pandang enteng soal China, soal Bahrain, guys, soal Arab Saudi. Keutamaan yang perlu dilihat oleh timnas Indonesia ataupun pelatih Sintayong sepulangnya ke Indonesia, apabila laga berlangsung ataupun berlaku di Indonesia, guys. Laga yang berlangsung di Indonesia harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk memastikan sekurang-kurangnya mencetak 1 poin, guys. Sekurang-kurangnya, guys, kalau boleh wajib menang di tempat sendiri. Apabila menang di kandang sendiri, maka kelebihan berlaku di situ, guys. Di samping kita mengharapkan supaya antara Jepang dan Australia apabila bertemu nanti, dia akan seri. Apabila Jepang bertemu dengan Arab Saudi, jawabannya seri. Apabila mereka sama-sama kuat, tapi kita mencuri poin di sebaliknya, guys, mungkin ini sedikit sebanyak dapat membuka ruang, walaupun hanya ruangnya 30%, guys. Walaupun persennya yang begitu rendah yang dikatakan oleh Triple B tadi, namun saya begitu yakin dengan kemampuan pemain timnas Indonesia, di samping strategi yang bakal dilakukan oleh Sintayong, guys. Menurut Anda, apakah timnas Indonesia bisa sekurang-kurangnya, guys, menduduk tempat yang kedua, guys, untuk lolos ke peringkat Piala Dunia? Tapi kalau baliknya, maka ruang masih ada, tapi perlu, kata Triple B tadi, bermainlah bermati-matian hingga puluhnya darah, guys. Itu kata-kata dari Triple B yang mengatakan bahwa bermain habis-habisan, bermain mati-matian untuk Indonesia tercinta, guys. Sedikit sebanyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.